Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah wa la rasulah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama taslima. Yaqulullah jalla rabbuna wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita bisa berkumpul di tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu di salah satu di antara masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan pagi hari ini ada satu tema yang dipilih oleh panitia, yaitu tentang cinta karena Allah dan benci karena Allah. Cinta karena Allah dan benci karena Allah. Ketahuilah wahai kaum muslimin, bahwasanya cinta itu adalah anugerah yang terindah dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan cinta seorang itu bisa bahagia dunia dan akhirat. Dan dengan cinta seorang bisa hancur kehidupannya, merana sengsara dunia dan akhirat. Dengan satu amalan yaitu cinta, maka bisa jadi seseorang bahagia dan bisa jadi seorang merana. Tinggal kita berikan cinta itu kepada siapa. Kalau cinta itu kita berikan kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada orang-orang yang beriman, maka insya Allah, dan itu sebuah gambaran yang pasti, seseorang akan bahagia kehidupan dunia dan akhiratnya. Namun sebaliknya, apabila cinta itu kita berikan pada yang salah, kepada Tuhan-Tuhan selain Allah, kepada orang-orang kafir, kepada musuh-musuh Nabi kita Muhammad SAW, maka kehidupannya akan merana sengsara susah selamanya, dunia dan akhirat. Maka kita harus pinter-pinter menempatkan cinta kita kepada apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala atau kepada apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka cinta wahai kaum muslimin itu bukan perkara yang perkara yang jelek selamanya, tidak. Ya, contoh kalau orang itu cinta kepada pelakor loh, itu jelek itu. Tapi tidak selamanya cinta itu jelek, tidak. Cinta itu bisa menjadi sebuah amalan yang mulia, yaitu ketika seseorang itu mencintai Allah, mencintai Rasulullah, mencintai orang-orang yang beriman. Apa ada dalilnya tentang kita itu diperintahkan untuk mencintai Allah, mencintai karena Allah? Ada banyak di dalam Al-Quranul Karim, dan diantaranya adalah dalam surah Al-Baqarah ayat 165. Allah Rabbul Alamin berfirman, wa minan nas may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Kata Allah Rabbul Alamin dalam Al-Baqarah 165 ini, wa minan nas, dan sebagian manusia, may yattakhid, ada orang yang mengambil, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillah, dari selain Allah Rabbul Alamin andada, Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, yuhibbunahum ka hubbillah, yang mereka cinta kepada andad, kepada Tuhan-Tuhan selain Allah sebagaimana layaknya
seorang hamba itu wajib untuk cinta kepada Allah. Sebagaimana orang itu wajib cinta kepada Allah. Walladzina amanu, kata Allah Rabbul Alamin, dan orang-orang yang beriman, asyaddu hubban lillah, mereka itu jauh lebih cinta kepada Allah daripada orang yang pertama tadi, yaitu orang-orang yang dia mencintai kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini, wahai kaum muslimin, menunjukkan bahwasanya kita wajib untuk cinta kepada Allah, cinta karena Allah itu wajib. Dalam hadis juga dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang disyariatkannya kita itu untuk mencintai Allah, cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, dan hadis itu kalau muttafaqun alaih kedudukannya itu paling tinggi. Gak usah ditanyakan ini hadis sahih atau tidak. Wong muttafaqun alaih itu hadis kedudukan yang paling tinggi. Karena hadis itu ada 7 tingkatan. Yang pertama tingkatannya itu adalah muttafaqun alaih. Kemudian yang kedua adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari saja. Kemudian yang ketiga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim saja. Kemudian yang keempat hadis yang dia tidak dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dikeluarkan oleh imam yang lain, tetapi ada syarat dari Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian yang kelima, hadis yang dia itu syarat ala sahihi Muslim, ya, Bukhari kemudian Muslim. Kemudian yang terakhir adalah hadis yang diriwayatkan oleh selain daripada Imam Bukhari dan Muslim. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Imam Bukhari pada nomor yang ke-16, Imam Muslim pada nomor yang ke-43. Imam Muslim. Dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikatakan oleh Rasulullah, salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Kata Rasulullah SAW, ada 3 hal yang kalau ada pada diri kita, pada diri seseorang, maka dia akan merasakan manisnya iman. Orang itu manisnya iman itu gimana sih? Orang itu kalau beribadah kepada Allah, Masya Allah, tenang dan senang gitu. Contoh saja, kita berada di kajian ini, kita gimana hati kita? Merasa manis atau enggak? Merasa enjoy atau tidak? Merasa nyaman, merasa senang, atau sebaliknya? Jengkel, enak ngobrol di luar sambil rokokan dan lain sebagainya. Maka kalau orang itu memiliki 3 hal ini, dikatakan Rasulullah, salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Orang itu kalau ada pada dirinya 3 hal ini, maka dia akan merasakan lezatnya imannya. Orang itu berarti ada orang yang punya iman tapi enggak lezat. Sholat berat, ya, puasa abot gak kuat, ya, padahal mikul semen 2 sak kuat, tapi puasa gak kuat. Ada banyak. Maka ini loh pentingnya kita mengetahui tentang 3 hal ini, agar iman kita itu kita rasakan manis, lezat. Tidur di tengah malam itu kalau orang punya manisnya iman, maka dia akan terbangun mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat minimalnya 1 rakaat atau 3 rakaat atau bagusnya lagi 11 rakaat. Kata Rasulullah yang pertama, man kana Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Kata Rasulullah yang pertama, jadi kalau ada pada diri kita 3 hal ini, maka kita akan merasakan lezatnya iman. Yang pertama, jikalau orang tersebut menjadikan Allah dan Rasulnya itu jauh lebih dicintai daripada selain keduanya. Gimana sih kita cinta? Melebihi cinta kita kepada yang lain, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dengar azan, maka apa yang menjadi kesibukan kita, kita tinggalkan. Itu wujud daripada cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Azan capek,
kok malah tidur, padahal sudah adzan, waktunya sholat. Maka bukan berarti kita cinta, bahkan kita nggak suka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama, man kana Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Kalau Allah dan Rasulnya itu jauh lebih dicintai dari selain keduanya. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah, yang kedua, ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Kata Rasulullah, tidaklah orang tersebut cinta kepada selainnya, cinta kepada orang lain, cinta kepada temannya, cinta kepada bapaknya atau yang lainnya, illa lillah, kecuali cintanya itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya gimana? Ketika kita mendapati seorang teman, kita cocok, ngobrol dan sebagainya, tapi teman itu enggak sholat, kemudian kita cinta kepadanya, ini apakah masuk ke dalamnya? Tidak, karena dia tidak mencintai orang tersebut karena Allah. Bahkan kalau kita nanti konsekuensi daripada cinta karena Allah itu bagaimana gitu ya. Berarti kalau ada orang, teman kita yang dia bermaksiat kepada Allah, maka kita harus apa? Menjadikan al-bughdhu fillah, yaitu benci karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang itu banyak ungkapan daripada anak-anak muda, kita masih muda atau tua, begini, saya enggak minum minuman, saya enggak zina, saya enggak gini, tapi dia kumpul sama orang-orang seperti itu, berarti tanda dia itu cinta kepadanya, cinta kepada teman tersebut. Padahal orang yang model kayak gini ini enggak boleh dicintai, enggak boleh didekati, ya justru malah harus dijauhi. Jadi yang kedua tadi, ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Seseorang itu cinta kepada yang lain, orang lain itu karena siapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir kata Rasulullah SAW dalam hadis ini, ayyakrah ayyauda fil kufri ba'da anqadhahu Allahu minhu. Dia teramat benci kembali kepada kekafiran setelah Allah selamatkan dia dari kekafiran. Sekarang lagi marah, Pak. Lagi marah, yaitu apa? Para artis yang dia masuk Islam, yang dulunya dia Islam kemudian murtad. Nah, ini berarti orang yang macam ini enggak akan pernah selamanya merasakan manisnya, lezatnya daripada iman. Banyak sekarang beredar di medsos, ya, orang yang dulunya muslim kemudian kata dia, alhamdulillah aku mendapatkan pilihanku, aku memilih Yesus sebagai Tuhanku, akhirnya dibaptis, murtad dan sebagainya. Kok alhamdulillah, ya. Kemudian kata Rasulullah, kama yakrah, sebagaimana dia benci kalau dia itu ayyakudhifa finnar, kalau dia itu dilempar ke dalam neraka. Intinya bahwasanya tadi dikatakan Rasulullah bahwasanya orang itu akan mendapatkan lezatnya iman apabila dia mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang apa sih cinta karena Allah dan benci karena Allah? Itu apa maksudnya? Jadi kalau kita melihat kaum muslimin, kaum mukminin, orang yang taat kepada Allah, orang yang menjaga sholatnya, orang yang menjaga lisannya, tidak mengucapkan kalimat-kalimat kecuali yang baik-baik saja dan lain sebagainya, maka kita harus cinta kepadanya. Kenapa? Karena inilah yang dimaksud ya dalam judul tadi, yaitu cinta karena Allah. Ya, sekarang bagaimana kalau ada seorang muslim, orang muslim tetapi dia suka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, suka bermaksiat, ya, maka kita tempatkan cinta dan juga kita tempatkan benci kepada dia. Cinta karena dia seorang muslim dan kita benci karena kemaksiatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apa makna daripada membenci karena Allah Subhanahu wa ta'ala? Kita harus benci kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang musyrik, harus benci. Gambaran yang jelas pada saat ini yaitu yang terjadi di sana antara Palestina dan Israel. Ya, kita sebagai seorang muslim harus apa? Cinta karena Allah. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang mukmin, orang-orang muslim. Ya, kalau ada di Palestina orang-orang kafir, ya kita benci
Ya, kita hanya cinta kepada mereka orang-orang muslim saja. Sedangkan mereka yang memusuhi Allah dan Rasulnya seperti Israel dan memusuhi daripada orang-orang muslim, maka kita benci. Kalau ada orang Islam di muka bumi, di Indonesia maupun di luar negeri sana yang membela Israel, maka jelas ditanda tanyai keimanan dia. Orang mukmin atau enggak? Jangan-jangan orang munafik. Ya, casingnya, luarnya dia itu muslim, tetapi hatinya adalah orang kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lantas kalau orang itu tidak cinta karena Allah, itu gimana? Ada konsekuensinya enggak? Kan suka-suka. Saya suka kepada teman saya yang suka mabuk, suka bermaksiat, suka ini dan itu kan suka-suka saya, hak saya. Kira-kira gimana? Ada konsekuensi enggak dalam Al-Quran? Ada, dalam surah At-Taubah ayat 24. Itu sanksinya keras sekali. Ya, jadi kita itu berteman, suka dengan teman, menyukai orang, itu harus lihat. Kalau dia tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Allah, maka jelas ada sanksinya. Dan sanksinya sedih, sanksinya itu keras. Allah Rabbul Alamin berfirman dalam surah At-Taubah ayat yang ke-24. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun taksawna kasadaha wa masakinu tardawnaha. Ada berapa, Pak? Ada disebutkan oleh Allah di sini ada 8 kalau nggak salah. Yang pertama, kul in kana aba'ukum, katakanlah jikalau bapak-bapak kalian, ini yang pertama. Yang kedua adalah abna'ukum, anak-anak kalian. Yang ketiga, wa ikhwanukum, saudara-saudara kalian. Kemudian yang keempat, wa azwajukum, istri-istri kalian. Yang kelima, wa ashiratukum, dan keluarga-keluarga kalian. Yang keenam, wa amwalun iktaraftumuha, dan juga harta-harta yang kalian usahakan. Wa tijaratun tahsawna kasadaha, dan perdagangan yang kalian khawatirkan kerugiannya. Dan yang terakhir adalah wa masakinu tardawnaha, dan rumah-rumah yang kalian sukai. Ahabba ilaikum minallah wa rasulihi wa jihadin fi sabilih. Kau lebih cinta kepada 8 hal tadi daripada Allah, daripada utusannya, daripada jihad fi sabilillah. Fatarabbasu, kata Allah Rabbul Alamin, maka tunggulah hatta ya'tiyallahu bi amrih, sampai Allah berikan urusannya. Jadi orang itu kalau melanggar perintahnya Allah dan juga Rasulullah, maka dia akan mendapatkan sanksi, dan sanksinya bukan sebuah kenikmatan, tentu saja sebuah siksa, iqab, adab syadid, ya, siksa yang teramat dahsyat. Maka orang yang jauh lebih mementingkan keluarganya, istrinya, anaknya, bapaknya, kemudian harta bendanya dan sebagainya, melebihi daripada cinta dia kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dan jihad di jalan Allah, maka tunggu sampai Allah kirimkan siksa kepada mereka. Ya, tunggu. Ya, contoh sekarang mudah, orang yang bekerja kemudian waktunya sudah azan, kemudian masih kerja terus, itu bukti bahwasanya dia jauh lebih cinta terhadap pekerjaannya. Orang yang mungkin, ya, karena jenengan banyak yang jauh dari istri dan keluarga, pulang kemudian ngobrol, ketemu istri, ketemu anak, waktunya adzan, sholat dikumandangkan, kemudian didirikan, kok masih ngobrol terus? Kan lama gak ketemu. Maka itu adalah bukti daripada kita jauh lebih cinta kepada istri kita. Ya. Banyak orang juga yang dia itu kuat untuk mengadakan perjalanan, untuk mencari cuan katanya, mencari uang gitu ya. Tetapi ketika dia untuk menambahkan ilmu pada dia nggak kuat. Banyak orang yang meninggalkan istri dan anak-anaknya itu kuat demi cuan tadi,
ke Saudi atau ke Sarawak ini ya, tapi untuk meninggalkan istri dan anak dalam rangka menuntut ilmu syar'i itu dia berat. Maka ini naudzubillahi min dzalik ya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita masih panjang, Pak. Suwi banget, 1 jam. Pembahasan kita tentang cinta karena Allah dan juga benci karena Allah itu tidak luput dari pembahasan al-wala wal bara. Pernah dengar, Pak? Kalau yang kerja lama di pondok mungkin dengar ya, tapi yang lama, yang belum pernah atau kerja di luar terus ya, maka al-wala wal bara dikatakan oleh para ulama itu adalah min awsaki ural islami atau ural imani. Al-wala dan bara itu adalah sebuah perkara yang paling kokoh di dalam permasalahan tali keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan wala dan bara itu dimasukkan oleh para ulama ke dalam kitab-kitab mereka, yaitu kitab akidah, kitab tauhid. Dan kita harus mempelajari akidah tauhid ini. Bahkan hukumnya wajib. Hukumnya mempelajari ini wajib. Mana dalilnya? Dalilnya dalam surah Muhammad ayat yang ke-19. Allah berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah." Ketahuilah, fa'lam itu ilmuilah, tuntutlah, pelajarilah. Annahu la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Jadi wajib bagi kita untuk mempelajari apa? Kitab-kitab akidah, kitab-kitab tauhid, tentang tauhid rububiyah, kemudian tauhid uluhiyah, tauhid asma dan sifat. Ya, tauhid asma dan sifat. Banyak orang yang mempelajari tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah, tapi tauhid asma dan sifat terkadang diremehkan, enggak dipelajari. Ya. Syekh Abdul Razak hafidhahu tabaraka wa taala, ulama terkenal di Saudi Arabia, pernah juga datang ke pondok ini pada tahun 2011 kalau nggak salah, ya, di Masjid Sultan. Ya, beliau datang. Beliau memiliki sebuah kitab yang menjelaskan tentang fikhu asma'il husna, fikih asma'il husna, yaitu memahamkan diri kita kepada nama-nama dan juga nama-nama Allah yang indah dan juga sifat-sifatnya. Itu dibahas menjadi 82 bab. Setiap bab itu kalau kita kaji, Pak, 1 jam itu bab nggak selesai, dapat hanya separuh. Ya. Kalau ada kajian misalkan saja 1 bulan sekali tentang asma dan sifat karya beliau ini, kira-kira berapa tahun selesainya, Pak? 82 dibagi menjadi berapa? Dibagi 2. Berarti kalikan 82 kali 2, 100 berapa itu? 64 pertemuan. Kalikan 164 bulan. Itu baru kelar. Ya, itu baru 1 tema tentang apa? Asmaul Husna. Jadi pembahasan tentang akidah seperti tadi yang terkait dengan cinta karena Allah dan juga benci karena Allah itu tidak luput dari permasalahan al-wala dan al-bara. Apa itu al-wala? Apa itu al-bara? Maka kita kaji. Insya Allah saya bawakan kitab ini namanya Usulul Iman. Ya, Usulul Iman. Usul iman itu landasan-landasan keimanan. Di situ ada bab judulnya adalah al-wala wal bara ma'nahu wa dhawabituh, yaitu al-wala dan bara dan juga maknanya serta kaitan-kaitannya, ya, atau kaidah-kaidahnya. Apa itu al-wala? Al-wala itu secara bahasa kerennya loyalitas. Ya, loyalitas. Dulu sebelum saya kenal Ma'at ini pada tahun sekitar 2000, awal-awal 2000, berarti 23 tahun. Apa itu loyal? Ya, enggak ngerti saya. Al-wala, al-wala wal bara. Al-wala itu loyalitas. Apa loyalitas itu? Cinta dan kasih sayang kepada sesama muslim. Kepada sesama muslim. Alhamdulillah kita semuanya berkumpul di sini sebagai seorang yang muslim, seorang yang beriman. Berarti kita harus loyal. Ya, harus loyal. Loyal itu gimana?
loyal itu di sini dikatakan bahwasanya al-wala'u maknanya adalah qurbun minhu, dekat dengannya. Ya dekat dengannya. Orang itu kalau saling cinta gitu ya, pasti dia dekat. Ya, dekat. Jenengan bapak-bapak yang jauh, ya mungkin dari mana gitu ya. Maka jenengan kan cinta pada istri dan anak-anak. Dekat enggak? Jauh. Sekarang pertanyaannya, hatinya dekat enggak? Ya walaupun jauh, tapi dekat dari hati. Itu namanya wala, cinta gitu ya. Dan ini masuk di sini tentang al-wala adalah al-qurbu minal muslimin, dekat dengan kaum muslimin. Bima waddatihim, dengan kasih sayang dan cinta kepada mereka. Ya, ini perhatian, dan wala ini dimasukkan dalam permasalahan akidah. Dan dikatakan bahwasanya ini adalah tali yang paling kokoh dalam keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi adalah al-qurbu minal muslimin, yaitu dekat dengan orang-orang muslim. Bima waddatihim, dekatnya itu dengan apa? Penuh kasih sayang dan cinta, bukan malah benci, permusuhan. Ada temannya yang hijrah dari jauh menuju ke pondok ini misalkan, ya, kemudian malah dicuekin, dibenci, difitnah, diadu domba. Innalillah. Ya walaupun dia casingnya adalah salafi misalkan, maka hatinya itu bisa jadi hati orang-orang yang munafik. Ya. Jadi mereka dekat dengan kaum muslimin dengan penuh cinta dan kasih sayang. Wa i'anatihim, membantu mereka. Wa munasaratihim, dan juga menolong mereka. Ala a'daihim, terhadap musuh-musuh mereka. Wasukna ma'ahum, dan tinggal bersama mereka. Itu loyal. Katakan loyal itu seperti itu. Ya, loyal. Kemudian wal bara, tadi kan judulnya al-wala wal bara gitu. Wal bara, bara itu apa? Bara itu mudahnya adalah apa ya? Al bara. Bara, memutuskan diri, enggak peduli gitu. Atau iya memutuskan diri darinya. Tapi yang dimaksud di sini adalah qat'u as-silah ma'al kuffar, yaitu memutuskan hubungan dengan mereka orang-orang kafir. Fala yuhibbuhum, maka dia tidak mencintai mereka, tidak mencintai mereka. Bisa jadi masuk ke dalamnya adalah mengidolakan mereka. Banyak daripada kaum muslimin yang cinta kepada orang-orang yang ahli dalam olahraga, kemudian artis dan lain sebagainya. Tidak peduli apakah dia orang kafir atau tidak. Maka dia telah tidak memiliki al-barra. Padahal bara ini itu diperintahkan kita harus memiliki al-wala dan bara. Ya, sedangkan kalau orang itu cinta kepada mengidolakan orang-orang kafir sebagai idolanya, maka gimana dia itu bara gitu. Wala yunasiruhum, dan tidak menolong mereka. Wala yuqimu fi diyarihim, dan tidak tinggal di negeri-negeri mereka illa liddarurah, kecuali dalam keadaan terpaksa. Sekarang jenengan kalau kerja di tempat negara kafir, kira-kira boleh apa enggak? Ya boleh apa enggak? Sekarang banyak loh, enggak TKW, enggak TKI ya, kerja di luar negeri di tempat-tempat kafir. Misalkan di negeri kafir Korea misalkan, atau Amerika. Ya, di sana misalkan kerja membikin tutup botol, tutup bir itu, ya tutup botol itu, jepreti misalkan. Gimana hukumnya? Kerja di situ, tinggal di situ negeri kafir, enggak boleh. Ya haram hukumnya. Para ulama menyatakan haram. Syekh Utsaimin rahimahullah wa ta'ala dalam kitabnya Syarah Salasatul Usul menyatakan tentang larangan tidak boleh tinggal di negeri kafir. Di Singapura enggak boleh karena Singapura negeri kafir. Amerika, Korea, Cina dan lain sebagainya itu negeri kafir. Lu apa namanya? Upahnya gede misalkan, di Amerika misalkan kerja dalam 1 bulan bisa mendapatkan 150 juta misalkan. Iya, tetap haram hukumnya. Maka ini termasuk barra, termasuk apa? Barra, yaitu cinta karena Allah dan benci karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang wala
dan bara. Wala tadi mudahnya apa mananya? Loyalitas, cinta, menolong sesama kaum muslimin. Bara itu adalah membenci, tidak menolong kepada siapa? Orang-orang kafir. Tapi orang itu terkadang terbalik. Sekarang banyak kaum muslimin, adalah sebagian daripada kaum muslimin di negeri kita ini yang membela Israel. Mana keimanan mereka? Dia mengaku seorang muslim, mana keimanan mereka? Ya, mereka tidak faham tentang al-wala dan bara, tentang cinta karena Allah dan benci karena Allah. Naudzubillahi min dzalik. Ya. Kemudian pembahasan berikutnya adalah tentang al-wala wal bara min hukukit tauhid. Wala, cinta, kemudian menolong sesama kaum muslimin, kemudian al-bara yaitu benci dan juga memusuhi dan juga tidak menolong kepada orang-orang kafir. Itu dikatakan di sini min hukukit tauhid, dari hak-haknya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tauhid itu punya hak, dan hak itu bagaimana? Hak itu adalah sebuah amalan yang wajib kita tunaikan, terpenuhinya kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau hak tauhid ini enggak kita laksanakan, berarti tauhid kita, keyakinan kita, akidah kita itu enggak sempurna. Ya, maka wajib untuk kita penuhi. Jadi al-wala dan bara itu diantara daripada hak-hak tauhid. Padahal kita tahu Pak, dalam surah Ad-Dzariyat, apa tujuan kita diciptakan oleh Allah di muka bumi ini? Kata Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni." Tidaklah aku ciptakan manusia dan jin kecuali hanya untuk liya'budun, kecuali untuk mengibadaiku. Dikatakan oleh Muhammad ibn Abdul Wahhab dalam kitab-kitab akidah beliau, itu dimanai dengan ya'buduni itu liyuwahhiduni, untuk mengisahkan aku, untuk mentauhidkan aku, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak bisa mentauhidkan Allah kalau enggak punya ini al-wala dan bara, tidak memiliki loyalitas kepada sama kaum muslimin, dan tidak memiliki kebencian kita kepada orang-orang kafir. Ya, jadi kita itu enggak sempurna ketauhidan kita kalau enggak ini, ya enggak memenuhi ini al-wala dan bara. Ini permasalahan yang penting. Bahkan di tahun berapa ya, 2000 itu saya sudah mencari kitab-kitab tentang al-wala dan bara ini, ketemu, dan bahasanya bahasa Indonesia, warna sampulnya biru gitu ya. Saya beli jauh-jauh di Solo kalau nggak salah, temunya itu. Saking pentingnya pembahasan ini saya cari. Ya, waktu itu belum kesini, belum bisa baca kitab gitu ya. Al-wala wal bara, di belakangnya Sriwedari itu saya cari. Alhamdulillah ketemu. Ada buku namanya Al-wala dan bara. Tapi nggak mudeng Pak. Membaca buku itu sampai selesai nggak paham. Ternyata ilmu itu harus apa? Kita memiliki guru. Kalau enggak, ya enggak bisa. Ya. Pentingnya kita itu berpegang teguh kepada Al-Quran dan juga Sunnah. Tapi kan ada yang berikutnya, dengan apa? Pemahaman salaful ummah. Kita bisa baca misalkan, tapi enggak punya guru, nol nilainya. Ya, enggak bisa memahamkan kita. Padahal pemahaman itu penting. Jadi di sini Pak, wala dan bara, loyalitas kepada sama kaum muslimin dan juga benci kepada mereka orang-orang kafir, itu adalah hak daripada tauhid. Dan kita bisa masuk ke dalam surga itu diantara salah satunya dengan tauhid ini. Bahkan kalau kita tidak mentauhidkan Allah, mustahil kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ini penting sekali. Ya. Dikatakan di sini, yajibu 'alal muslimi ayyuwali fillah wa ayyuadi fillah. Wajib bagi muslim, setiap muslim, dan alhamdulillah kita itu adalah bagian daripada kaum muslimin. Berarti wajib kita. Wajibnya apa? Ayyuwali fillah. Dia itu wala karena Allah Subhanahu wa taala. Loyalitas, cinta, saling menolong, kemudian tinggal bersama-sama kaum muslimin. Itu makna daripada wala tadi. Wa ayyuadi fillah, dan kita harus apa? Yuadi, bermusuhan karena Allah. Bukan bermusuhan terhadap sama kaum muslimin, tidak. Bermusuhan sesama pegawai Al-Furqan, tidak. Tidak boleh. Tetapi realitanya gimana? Ya.
Wallahi setan itu membakar hasad. Hasad itu apa? Iri dengki. Kepada siapa Pak? Kepada komponen yang sama. Ya, kepada komponen yang sama. Para pegawai itu biasanya disulut oleh setan untuk hasad, untuk dengki, iri kepada sesama pegawai. Kepada sesama pegawai. Misalnya saja, ya misalkan saja marbot dengan sesama marbot itu biasa sudah. Ustadz dengan sama ustadz diunculkan oleh setan, dibakar dengan hasadnya, irinya, itu biasa. Fulan itu ngajar, tapi kok punya ini, rumahnya kok gini, biasa, dibakar oleh setan. Dia itu loh, sama kayak aku, ya pegawai bangunan, sama-sama apa namanya tukangnya. Tapi kenapa dia punya itu ini? Itu dibakar oleh setan, seperti itu biasa. Ya, tapi di sini dikatakan wa ayyu adiya fillah, dia itu bermusuhan karena Allah, musuh, menjadikan orang-orang kafir menjadi musuhnya. Tapi kalau sama pegawai maka tidak boleh. Dikatakan apa tadi? Ayyu waliya fillah, dia itu harus saling loyal kepada sesama kaum muslimin. Ya, kita sama-sama pegawai di sini, saya juga pegawai, sama-sama adalah kaum muslimin. Maka tidak boleh bermusuhan. Ya, kalau teman misalkan sama-sama pekerjaannya, secara akal itu nggak bisa dia beli mobil ini dan itu. Kemudian muncul dari mana uang ya dia sama-sama gaji berapa kan gitu. Kok bisa beli ini dan itu? Maka langsung kita tepis. Ya, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, yarzuqu man yasha. Allah memberikan rezeki kepada siapa yang dikehendakinya. Jadi kita nggak usah apa ya. Ada orang itu ketika mendapatkan apa namanya, saya dapat Pak, jenengan ini hari Kamis, hari Kamis puasa sunnah, okay. Kita lanjutkan Pak. Wa ayyuhibba fillah, dan hendaknya dia cinta karena Allah. Apa maksud cinta tadi? Bahwasanya kita diperintahkan untuk mencintai sesama kaum muslimin. Siapa saja dia, mau dia atasan kita, mau dia bawaan kita, itu kalau dia seorang muslim maka kita diperintahkan untuk mencintainya. Tapi jangan salah, nanti katanya Abu Rima, kita diperintahkan untuk mencintai sama muslim. Ada istrinya teman kita lewat kemudian kita mencintainya, enggak boleh. Wa ayyubghidhu fillah, wa ayyubghidhu fillah, dan hendaknya dia benci karena Allah Subhanahu wa taala. Benci karena Allah itu maksudnya bagaimana? Membenci kaum kafir, membenci orang-orang munafik, membenci orang muslim yang dia bermaksiat kepada Allah, maksiatnya bukan orangnya, ya, maksiatnya kita benci. Ya, wa ayyubghidhu fillah itu maksudnya. Fayuhibbul muslimina wa yunasiruhum, maka dia wajib untuk mencintai kaum muslimin, menolong kaum muslimin. Sekarang kita punya saudara muslimin di Palestina, ya, mereka butuh pertolongan, minimalnya doa wahai kaum muslimin. Ya, kita panjatkan doa di waktu dan di tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sempatkan, kita sisipkan doa-doa terbaik kita untuk mereka. Wa yu'adil kafirinya, dan juga memusuhi daripada orang-orang kafir. Wa yubghiduhum, dan juga membenci mereka. Wa yatabarra' minhum, dan berlepas diri dari mereka. Apa yang bisa kita perbuat daripada memusuhi daripada orang-orang kafir, termasuk sekarang Zionis Israel? Ya, apa yang bisa Pak? Minimalnya nggak beli daripada produk-produk yang mendukung mereka. Ya, sekarang ini banyak bantuan-bantuan yang diberikan kepada orang-orang yang mendukung daripada Israel. Ya, maka kita diperintahkan wa yu'adil kafirin. Ya, minimalnya nggak beli produk-produk mereka. Ya, kita sudah tahu produk-produk mereka, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk memusuhi mereka walaupun lewat kelihatannya sepele, tapi ini adalah perkara yang besar bagi mereka. Qala ta'ala fi wujubi muwalatil mu'minin. Allah Rabbul Alamin berfirman tentang wajibnya muwalah, loyalitas, mengasihi, mencintai orang-orang muslimin, menolong mereka. Kata Allah Rabbul Alamin, innama waliyukumullah, sesungguhnya kekasih kalian, penolong kalian itu adalah Allah wa rasuluh,
dan Rasulullah Nabi kita Muhammad SAW. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Ketika Rabbul Alamin jelaskan bahwasanya kita harus loyal kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada orang-orang yang beriman, maka orang yang beriman ini bukan berarti orang yang di KTP-nya Muslim, ditulis gitu ya, agama Islam. Di sini disifati oleh Allah dalam ayat ini, dijelaskan oleh Allah siapa orang mukmin itu? Alladzina yuqimunas shalah. Orang-orang yang menegakkan, bukan hanya menjalankan loh Pak, jangan salah makna. Yuqimunas shalah, tidak ada di dalam Al-Qur'an satupun yang menjelaskan tentang hanya sekedar menjalankan, tidak. Tetapi apa? Yuqimunas shalah, mendirikan salat. Apa bedanya orang yang hanya menjalankan sholat dengan mendirikan sholat? Beda jauh. Orang yang menjalankan itu kapan saja waktunya, tidak ikut jamaah dan lain sebagainya, itu bisa menjalankan. Tapi Allah di sini berfirman wa yuqimunas shalah, yaitu mereka orang-orang yang mendirikan sholat. Mendirikan sholat itu menjaga waktunya, kemudian juga menjaga sahnya. Banyak hadis yang menjelaskan seseorang laki-laki yang tidak sholat bersama jamaah kaum muslimin ditegakkan, maka sholatnya nggak diterima. Sholatnya nggak terima kalau dia nggak punya udzur. Kalau sakit sih nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau dia nggak punya udzur, kemudian dia nggak sholat bersama jamaah, ya dinyatakan oleh para ulama rahimahumullah tabaraka taala, sholatnya nggak sah. Ya, karena Allah Rabbul Alamin berfirman dalam surah Al-Baqarah, warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah dan sholatlah kalian bersama orang-orang yang sholat. Apakah sendirian di rumah, sendirian di kos, sendirian di bus camp? Tidak. Tapi sholat berjamaah, kecuali kalau ada udzur, nggak apa-apa. Ya, kalau ada udzur. Ada kisah dulu tahun 1990 atau 1989. Qadarullah saya terdampar di Jakarta, tepatnya di Jakarta Utara. Di Kelabang Gading Permai. Waktu itu masih rawa Pak. Saya juga dulu sama seperti jenengan. Saya dulu kuli bangunan tahun 1989, 90, 91, 92. Ya, kuli bangunan, pernah jadi tukang listrik itu yang boboli tembok itu. Kemudian dan lain-lain, ledeng juga pernah. Ya. Kisahnya di Kelapa Gading Permai itu rawa dan bangunan yang dibangun itu paling ujung, dan jarak dari ujung itu menuju kampung itu lama, jalan itu bisa jadi 1-2 jam. Untuk mendapatkan kita bisa sholat Jumatan, itu kan kita harus keluar dari tempat tadi, itu perjalanan sekitar 1-2 jam baru ketemu masjid. Ya, itu saya lakukan karena memang itu ada sebuah kewajiban. Wa yuqimunas shalah, gitu ya, dan dirikanlah sholat. Tahun 1989 kalau tidak 90-an. Ya. Jadi wa yuqimunas shalah dikatakan di sini orang-orang yang kita itu walak kepada mereka, orang yang kita itu cinta, berkasih sayang kepada mereka, itu adalah mereka orang-orang yang beriman. Allah, Rasul, dan juga orang-orang yang beriman. Orang beriman itu siapa? Apakah mereka yang tertulis di KTP-nya Muslim, Islam? Belum. Tapi di sini dikatakan syaratnya adalah alladzina yuqimunas shalah. Orang-orang yang mendirikan sholat, menjaga waktunya, sholat berjamaah dengan kaum muslimin. Sekarang banyak ibu-ibu yang saya mengisi di sebuah tempat Pak, kajian. Itu yang banyak ibu-ibunya, bapaknya cuma 3 orang, masjid itu Pak, masjid 3 orang. Ya, muadzinnya, imamnya, kemudian jamaahnya 1. Ya. Ibunya banyak, 2 shaf ibu-ibunya. Ini terbalik. Yang diwajibkan sholat berjamaah di masjid itu adalah laki-laki, bukan perempuan gitu ya. Kalau perempuan maka memang boleh gitu ya, boleh. Bahkan kalau kita menjadi seorang suami, istri kita minta izin untuk sholat di masjid, izinkan. Ya, jangan dilarang. Apalagi ada kajian. Ya. Itu terbalik itu. Bapaknya sholat di rumah, ibunya sholat di masjid ya, terbalik. Alladzina yuqimunas shalah. Yang kedua disifati oleh Allah Rabbul Alamin, orang-orang yang beriman yang kita harus loyal, cinta karena Allah kepada mereka, itu adalah wa yu'tunaz zakah, dan orang yang menunaikan, yang membayar zakat, ya, yang membayar
zakat. Ya kayak saya punya toko gitu ya, baju laku atau tidak laku, tahun kemarin nggak laku, tahun sekarang nggak laku, tahun berikutnya. Kalau dia sudah sampai nisab, wajib dikeluarkan zakatnya, ya wajib. Itu baru diakui orang yang beriman, yang dia itu kita beri loyal, kita beri kasih, kita beri cinta kepada mereka. Kalau enggak, orang yang pelit, ya tidak mau mengeluarkan zakat, bagaimana kita harus loyal kepada mereka? Ya ada seorang konglomerat di dekat sini. Maksudnya bukan daerah Sedayu bukan, tapi nyebrang sana agak jauh. Itu ada seorang konglomerat kaya raya, tanahnya masya Allah di kota itu luar biasa banyaknya, dan termasuk dia memiliki jualan kayak gini nih Pak, itu terbesar di Lamongan, Tuban, Bojonegoro, terbesar. Ya kalau cari di situ. Anehnya, dia itu hanya mengeluarkan beras di setiap bulannya diberikan kepada anak-anak yatim piatu atau janda. Tapi berasnya tidak banyak, itu enggak, ya secukupnya gitu aja. Dia enggak mau mengeluarkan zakat mal. Cucunya itu teman saya, dia pernah bilang, kakek saya itu enggak pernah mengeluarkan zakat mal Ustadz. Dia hanya mengeluarkan beras di setiap bulannya. Ya anak fakir miskin, janda itu disantuni dengan beras. Saya katakan dia tetap terkena ancaman Allah Subhanahu wa taala. Dia akan disetrika oleh setrika di neraka nantinya. Pada punggungnya, pada lambungnya itu akan disetrika. Dia diancam oleh Allah Rabbul Alamin. Karena dia bakhil, ya. Memberi beras itu sedekah, kewajiban dia, tetapi mengeluarkan zakat itu tetap wajib. Ya setiap tahun sekali. Dan hartanya itu yang dipegang kata dia, kata cucunya itu bisa jadi puluhan M, katanya miliar. Itu baru uang yang dipegang, belum hartanya, belum gudangnya, belum tanah dan lain sebagainya. Masya Allah, kaya raya. Maka ini kalau ada yang seperti ini, apakah kita wajib memberikan loyal, cinta dan kasih sayang kepada mereka? Tidak, karena dia tidak termasuk di sini. Ya, wa yu'tuna zakat, dia bahkan menggenggam hartanya, takut kalau menjadi orang fakir. Maka kita tidak bisa memberikan cinta dan kasih sayang kepada mereka. Kenapa? Iya, mereka mengaku dirinya iman, tetapi tidak termasuk di dalam apa yang disifati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yu'tuna zakat wahum raki'un, dan mereka adalah orang-orang yang ruku. Perhatikan raki'un. Dalam ayat yang lain dikatakan wahai kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, ayat-ayat yang puluhan gitu ya. Warka'u ma'ar raki'in wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Ya, di situ ruku bersama orang-orang yang ruku, yang menunjukkan tentang kewajiban bagi seorang muslim laki-laki untuk sholat berjamaah. Ya, sholat berjamaah berat karena belum terbiasa. Ya, berat karena belum terbiasa. Dulu saya juga punya toko, pernah punya toko tahun 2000 sampai toko terbakar tahun 2010. Ya, 2000 berapa gitu, habis nikah kemudian bikin toko kita. Maka toko saya itu setiap adzan saya tutup. Ya, toko, karena nggak ada penunggunya perempuan, laki-laki semua gitu. Semuanya berangkat ke masjid, alhamdulillah. Ya, berat. Waktunya orang beli rame-ramenya, tapi kita tutup, kita tinggalkan. Ya itulah bagian daripada kita, pengakuan kita sebagai seorang yang beriman. Wa may yatawallallaha wa rasulah, dan barang siapa yang menjadikan penolong, kekasih Allah dan Rasulnya, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Ingat, orang yang beriman bukan pengakuan dalam KTP saja, tapi disifati oleh Allah tiga tadi. Wa yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakah wa hum raki'un. Ya, tiga tadi. Wa may yatawallallaha wa rasulah walladzina amanu fa inna hizballahumul ghalibun. Maka sesungguhnya kelompok Allah siapa berarti? Yaitu Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman yang tersebut tadi. Humul ghalibun, mereka lah orang-orang yang menang. Ya, orang-orang yang menang. Gambarnya gini Pak, kalau ada orang yang kerja gak peduli pada waktu-waktu sholatnya, ya, apakah mereka itu menang? Apakah mereka dapat keuntungan yang gede daripada kita yang menutup kemudian sholat berjamaah terlebih dahulu gitu?
maka sungguhnya kita yang menang dan mereka itulah yang kalah gitu ya, hakikatnya. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Rabbul Alamin berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattahidul yahuda wan nasara awliya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian ambil orang-orang Yahudi dan Nasrani awliya, pelindung, penolong, kekasih. Ba'duhum awliya'u ba'd, sebagian mereka adalah wali-wali daripada sebagian yang lain. Wa may yatawallahum minkum, dan barang siapa yang menjadikan wali mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani di antara kalian, fa innahu minhum, maka sungguhnya dia adalah bagian daripada mereka. Innallaha la yahdil qaumadh dhalimin, sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang zalim. Kepada kaum yang zalim. Kaum zalim itu siapa, Pak? Kaum zalim itu siapa? Zalim, orang-orang yang zalim. Orang-orang yang zalim itu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, wal kafiruna humud zalimun. Orang-orang kafir itu adalah orang-orang yang zalim. Berarti Allah tutup di akhir ayat ini, Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang yang zalim. Zalim itu bisa jadi kafir, bisa jadi musyrik. Inasyirka ladzulmun adzim, kan gitu. Sungguhnya syirik itu adalah perbuatan zalim yang paling besar. Ya. Ini Allah tutup ayat ini kepada mereka yang loyal kepada orang kafir. Ya, orang yang loyal, yang suka, yang cinta kepada orang-orang kafir. Maka ditutup, Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang yang zalim. Berarti orang yang loyal kepada orang-orang kafir, maka dia termasuk orang kafir di sini. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, ada kan di Indonesia, di medsos itu lagi bertebaran. Orang muslim tapi membela orang Israel, ya dia Israel, dia kafir, ya maka sanksinya gede, ya dengan modal apa mengucapkan saja statement itu menjadikan seorang menjadi kafir. Itu pentingnya kita itu apa mengilmui dalam permasalahan. Kemudian tentang dalil daripada wala dan bara ini, cinta kepada kaum muslimin dan benci kepada orang-orang kafir, itu bagian daripada hak tauhid. Ada di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, la tajidu qaum, kamu tidak akan mendapati sebuah kaum, yu'minuna billahi wal yaumil akhir, dia itu beriman kepada Allah dan hari akhir, yuwadduna man hadallah wa rasulah, dia itu cinta, kasih sayang, loyalitas kepada musuh-musuh Allah dan utusannya, walau kanu aba'ahum, walaupun mereka itu bapak-bapak mereka. Jangan kalau punya bapak nggak pernah sholat, KTP-nya Islam, bagaimana sikap kita sebagai anak? Kita harus menempatkan dua hal ini. Yang pertama, kita loyal karena dia seorang muslim, karena bapak kita orang muslim. Yang kedua, kita juga barok, yaitu membencinya karena perbuatannya, dia tidak sholat, ya perbuatannya tidak sholat. Atau kita punya bapak, tapi bapak ini sukanya apa namanya, misalkan sukanya main saja, minum, mabuk-mabukan gitu. Ya, dia seorang muslim, kita beri cinta kita kepadanya karena dia seorang muslim, dan kita benci walaupun itu bapaknya, ya, walaupun bapak kita, karena dia orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu menempatkannya seperti itu. Ada kisah dulu di zaman Nabi Muhammad SAW, ayat ini turun berkaitan dengan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Dalam sebuah peperangan, anaknya ini sudah masuk Islam, tapi bapaknya kafir masih, musyrik. Dalam perang Badar misalkan, atau perang Uhud, itu kan masih banyak sekali. Bapaknya orang kafir, kemudian anaknya muslim. Ketemu dalam satu kancah peperangan, ini gimana? Ya mereka para sahabat menempatkan bara, walaupun mereka adalah bapak mereka, ya karena dia musuh Islam, memusuhi Allah, memusuhi Rasulnya, dan memusuhi kaum muslimin. Ada dikisahkan anak membunuh bapaknya, kenapa? Bapaknya kafir. Ini realisasi daripada ayat ini. Kalau kita nggak tahu, bisa nggak kita melakukan seperti itu gitu? Au abna'ahum, ataupun mereka itu adalah anak-anak mereka gitu, anak-anak mereka, ya. Jadi kalau kita mendapati anak kita, naudzubillahi min dzalik gitu, anak yang nggak mau sholat misalkan, maka kita harus menempatkan ini al-wala dan bara. Ya kita loyal
kasih sayang, cinta, karena dia seorang yang memeluk agama Islam. Yang kedua, kita membencinya. Kenapa? Karena mereka melanggar daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Au ihwanahum, atau saudara-saudara mereka, au ashiratahum, atau keluarga mereka. Maka enggak mungkin orang yang mengaku cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, kemudian dia cinta juga kepada musuh-musuh Allah dan Rasulnya, cinta kepada musuh-musuh kaum muslimin. Ini enggak mungkin, enggak akan pernah tergambarkan selama-lamanya. Ya, kalau ada berarti dia enggak cinta kepada Allah. Kan gitu. Kemudian berikutnya wahai kaum muslimin, pembahasannya yaitu tentang kedudukan daripada al-wala dan bara fiddin. Ya. Al-wala dan bara, cinta kepada kaum muslimin, kemudian juga benci kepada orang-orang kafir. Itu bagaimana kedudukannya dalam Islam? Dikatakan di sini, inna lil wala'i wal bara'i fil islami makanatun 'azimatun. Sesungguhnya al-wala, cinta kepada kaum muslimin, menolongnya, wal bara, dan benci kepada orang kafir dan tidak menolongnya, dalam Islam itu punya kedudukan yang teramat agung. Fahuwa awthaku ural iman. Maka al-wala dan bara dalam agama kita itu adalah tali keimanan yang paling kokoh. Kalau orang itu enggak punya wala dan bara, maka imannya lemah. Ya, imannya lemah. Wa ma'nahu tausiku ural mahabbati wal ulfati bainal muslimin. Apa maksud daripada ausaku ural iman? Apa yang dimaksud dengan tali iman yang kokoh? Maksudnya adalah tausiku ural mahabbah, yaitu paling kokohnya tali cinta sesama kaum muslimin, wal ulfah, dan tali kelembutan dengan sesama kaum muslimin. Ya, jadi al-wala dan bara ini menjadi apa? Tali cinta dan kasih sayang kepada sesama kaum muslimin dengan tali yang kokoh. Jadi orang kalau memiliki al-wala dan bara, maka dia mencintai, lemah lembut terhadap sesama kaum muslimin. Wa mufasalatu a'da'il Islam, dan makna daripada ausakurul iman adalah dia berlepas diri daripada musuh-musuh Islam. Ya, berlepas diri daripada musuh-musuh Islam. Faqad rawa Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awsakurul imani al-muwalatu fillah wal muadatu fillah wal hubbu fillah wal bughdhu fillah. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Tabrani. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, paling kuatnya tali keimanan seseorang itu adalah loyalitas karena Allah, cinta kasih sayang membantu sama muslim, wal muadatu fillah, dan memusuhi karena Allah Subhanahu wa taala, yaitu musuhi orang-orang kafir. Wal hubbu fillah, dan cinta karena Allah, wal bughdhu fillah, dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Intinya bahwasanya al-wala dan bara, cinta karena Allah kepada sama muslim, menolongnya, dan benci kepada orang-orang kafir dan juga kepada musuh-musuh Islam, tidak menolongnya, itu merupakan kedudukan yang agung dalam agama kita. Sekarang Mbak, setelah kita membahas tentang al-wala dan bara, itu gimana gambaran dalam Al-Quran tentang al-wala dan bara itu gimana gambarannya? Maka di sini ada contoh-contohnya. Di antaranya yang pertama tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Kata Allah Rabbul Alamin mengisahkan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, Allah berfirman, qad kanat lakum uswatun hasanah. Sungguh telah terdapat pada diri fi Ibrahim, pada diri Ibrahim, terdapat apa bagi kita? Uswatun hasanatun, teladan yang mulia.
Walladzina ma'ah, dan orang-orang yang bersama Ibrahim alaihissalatu wassalam, id qalu liqaumihim, ketika mereka berkata kepada kaumnya, inna bura'a'u minkum, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian, wa mimma ta'buduna min dunillah, dan juga dari apa yang kalian sembah dari selain Allah Subhanahu wa taala, kafarna bikum, kami ingkari kalian semuanya. Coba Pak, kita lihat keadaan di daerah kita, di daerah-daerah negeri kita. Apakah seperti ini? Biasanya ada orang yang tahu sunnah, yang sudah ngaji, tahu kebenaran, kira-kira bisa mengucapkan kayak gini? Ataukah mereka yang berbaur dengan mereka orang-orang ahlul bid'ah? Ya. Tapi Nabi Ibrahim ketika itu kuat apa lemah? Lemah. Ya, Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam hanya punya pengikut beberapa gelintir orang, ya. Dan musuhnya itu Masya Allah luar biasa, bukan lagi orang-orang biasa, tapi raja dan para pembesar di negerinya, bahkan bapaknya. Ya, kisahnya banyak sekali bertebaran dalam Al-Quranul Karim. Ya, ketika bapaknya sudah jengkel sama Ibrahim, maka bapaknya Azar berkata, "Nak, kamu kalau nggak berhenti nasihati aku, tak bunuh kamu." Loh, ini ancamannya dibunuh. Kaumnya juga gitu, mengancam bunuh. Tapi apakah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam kemudian bergeming, berhenti daripada dakwahnya? Tidak. Tapi ingat, dakwah itu harus apa? Harus menggunakan ilmu, harus menggunakan strategi yang bagus gitu ya. Bukan hanya punya ilmu, dengar ini dan itu, kemudian dia salah dalam mempraktekannya. Ada dulu kisah seorang santri, ketika dia pulang ke rumah, bapaknya masih ahli bid'ah, kemudian dikata-katai bapaknya, "Pak, ini nggak boleh, ini haram, ini bid'ah, kalau bapak melakukan kayak gini masuk neraka." Ya. Karena sering kayak gitu, tidak beradab, tidak santun di dalam mendakwahi orang tuanya, padahal dia yang membiayai orang tuanya, yang membiayai di pondok itu orang tuanya. Maka suatu ketika bapaknya mengambil golok. Golok itu kemudian dia asah. Ditanya, "Pak, untuk apa?" "Untuk gorok kamu." Kenapa? Karena dakwanya yang tidak bagus. Ya. Masa bapaknya yang membiayai dia butuh sama bapaknya, tapi caranya seperti itu. "Pak, sampeanku mudahnya kan gini, Pak, sampeanku goblok kan gitu. Kamu nggak ngerti ini kan gitu." Ini nggak boleh juga. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dikisahkan di dalam beberapa banyak ayat di dalam Al-Quranul Karim. Nabi Ibrahim itu kalau panggil bapaknya, padahal bapaknya tadi sudah ngancam apa Pak? Sudah ngancam membunuhnya. Tapi bilangnya dengan kalimat yang indah, santun. Kalau dalam bahasa Arab, ini adalah kalimat yang ungkapannya itu luar biasa, penuh dengan cinta dan juga ketundukan seorang anak kepada bapaknya. Ya Pak? Ya abati, loh panggilnya adalah ya abati. Wahai duhai bapakku yang aku cintai. Aku khawatir kalau suatu ketika azab Allah menimpa bapak. Loh, ini bahasanya itu luar biasa. Tidak seperti gambaran santri tadi. Ketika pulang mengetahui bapaknya seperti itu, padahal dia butuh dengan bapaknya masih ya. Tapi mengatainya nggak sopan itu. Maka ya nggak salah kalau bapaknya kemudian apa menajamkan golok kemudian hendak dibunuh anaknya. Naudzubillahi min dzalik. Walladzina ma'a, dan orang-orang yang bersama Ibrahim itu qalu liqaumihim, ketika mereka berkata kepada kaumnya, inna bura'a'u minkum, kami berlepas diri dari kalian, wa mimma ta'buduna min dunillah, dan kami berlepas daripada apa yang kalian sembah kepada selain Allah, kafarna bikum, kami mengingkari kalian semuanya, wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha abada, dan telah nampak di antara kita permusuhan dan kebencian abadan selamanya. Perhatikan Pak, ini adalah gambaran bagaimana praktek yang konkret ya, tentang wala dan bara, tentang cinta karena Allah dan benci karena Allah. Walaupun itu bapaknya, dikatakan apa? Al-adawah wal baghdha, telah nampak permusuhan dan kebencian di antara kita selamanya. Hatta tu'minu billahi wahda, sampai kalian mau beriman kepada Allah semata. Ketika kalian beriman, maka akan aku rubah dengan apa? Al-wala, yaitu cinta, mengasihi
kepada kalian semuanya. Ini Masya Allah. Ya, dalam surah Al-Mumtahanah ayat yang keempat. Kemudian contoh berikutnya, wa qala ta'ala fi muwalatil ansari li ikhwanihim al-muhajirin. Allah berfirman tentang loyalitas, kasih dan cinta orang-orang Ansor kepada saudara-saudaranya muhajirin. Kalau jenengan, ya ada sebagian di antara jenengan itu ada orang yang sudah menetap di sini berarti menjadi Ansor. Kalau ada orang muhajirin datang ke tempat jenengan minta pendapat ini gimana ya tinggal di sini, ya sampaikan, jangan malah ditakut-takuti. Ya diberikanlah sebuah kekuatan, sabat agar dia betah di sini itu gimana gitu. Jangan malah ditakut-takuti, jangan dihajar dan lain sebagainya. Kata Allah, walladzina tabawwa'ud dara wal iman, dan orang-orang yang terlebih dahulu menempati Madinah dan terlebih dahulu beriman, min qablihim, dari sebelum mereka, sebelum orang-orang yang berhijrah, yuhibbuna man hajara ilaihim, mereka cinta kepada orang-orang yang berhijrah kepada mereka. Ini luar biasa. Ingat gak Pak kisahnya? Ada orang muhajir yang meninggalkan istrinya karena istrinya gak mau diajak hijrah. Ya, maka dia memiliki beberapa istri, orang Ansor ini. Maka dia bilang kepada muhajir, wahai muhajir, pilihlah salah satu di antara istriku, maka aku akan menceraikannya dan silahkan dinikahi. Ini luar biasa. Ya. Siapa sekarang wanita Ansor yang sudi dengan muhajir, yang gak punya apa-apa, rumah gak punya, tempat tinggal gak punya, siapa yang mau? Maka saudaranya Ansor ini dengan rela hati, dengan mudah gitu, ya menawarkan, punya istri 3, ya silahkan pilih mana yang kamu sukai, aku akan ceraikan dan silahkan kamu nikah dengan dia. Ini luar biasa. Kalau kita mungkin sulit gitu ya. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, dan dia tidak memiliki, tidak terdapat dalam hati mereka itu hajah, kebutuhan sedikit pun terhadap apa yang mereka berikan kepada mereka orang-orang muhajirin. Wa yu'siruna ala anfusihim, dan mereka jauh lebih mementingkan orang-orang muhajir ketimbang dirinya. Walau kana bihim khassasah, walaupun mereka adalah orang yang butuh. Ada kisah yang menakjubkan. Salah seorang sahabat Ansor itu dikabari oleh Rasulullah, siapa yang mau menjamu tamuku, ya, maka ada salah seorang sahabat itu yang menunjukkan betapa mereka mementingkan orang lain daripada dirinya, daripada keluarganya. Maka dia bilang langsung, saya ya Rasulullah. Tamu ini diajak ke rumahnya, dia membisi istrinya, wahai istriku, nanti kalau kita menjamu tamu ini, maka langsung matikan lampunya. Ya. Kenapa? Karena makanannya hanya 1 piring, hanya bisa dimakan oleh dirinya sendiri. Ya. Kemudian dimatikan, kemudian si tamu diperintahkan untuk makan, dan dia juga pura-pura makan. Masya Allah, ini luar biasa. Gimana gambaran kita Pak? Ada teman kita yang mungkin membutuhkan, ya saya masih ingat, ya ini kisah agar kita tidak menjadi seperti itu gitu ya. Pada sekitar tahun 2005, qadarullah, anak habis dari Surabaya, beli kebutuhan ini, uang habis, sama sekali nggak ada. Ya, saya hanya tawakal, besok saya kerja, kemudian dapat uang gitu saja. Qadarullah dapat telepon dari MITQ, anak saya ketika itu kelas 2 anak saya yang kedua. Itu dalam kondisi sakit yang luar biasa sudah, koma sudah, dari sore sampai saya datang ke situ sudah sekitar jam 9-an kalau nggak salah, 9 malam, itu koma, sudah nggak bisa apa-apa, ini mata juga nggak bisa semuanya Kemudian saya mau berangkat itu karena nggak punya uang, saya datang ngetuk salah satu teman, ya. Kemudian saya pinjam, saya sampaikan bahwasanya insya Allah besok akan saya kembalikan. Dengan tawakal saya Pak, besok saya kerja, karena saya punya tempat kerja gitu di Bojonegoro waktu itu. Maka dia bilang, setelah saya sampaikan, nggak ada. Terpukul betul, padahal teman itu adalah teman yang wallahi keuangannya mapan waktu itu gitu. Ya maka bagaimana gambaran daripada loyal ini dengan sesama kaum muslimin yang membutuhkan.
Kondisi anak saya waktu itu sudah koma, bukan lagi sakit biasa, koma sudah. Sampai sadar itu jam 12 malam, baru matanya terbuka gitu ya. Ini gambaran, ya jangan sampailah terjadi seperti itu. Kemudian wa may yuqassuha nafsihi, dan barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala jaga dia daripada kebahilan. Ini pinjem loh Pak, enggak minta. Ya tadi saya itu pinjem, enggak minta. Waktu itu 100.000. Ya buat pegangan kalau butuh di di rumah sakit, di Sekapuk waktu itu ya. Untuk pegangan saja, tapi alhamdulillah temen itu enggak minjem nih. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah jam 12 malam ada tamu. Enggak tahu entah malaikat entah apa. Kemudian dia membawa bungkusan uang. Ya Allah. Faulaika humul muflihun. Jadi orang itu kalau dijaga daripada sifat pelit, faulaika humul muflihun, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah gambaran dalam Al-Qur'an tentang siapa? Tentang orang-orang yang wala, tentang orang-orang yang cinta, kasih sayang, menolong sesama kaum muslimin. Dan gambaran di dalam Al-Qur'an tentang al-bara, orang yang memusuhi, yang benci kepada orang-orang kafir. Jangan terbalik, ya jangan sampai terbalik. Ya al-wala itu kepada kaum mukminin, tapi al-bara itu kepada orang-orang kafir. Jangan sampai terbalik, wala kepada orang kafir, bara kepada orang-orang mukmin. Naudzubillahi min dzalik. Kemudian yang terakhir ada pembahasan apakah seseorang yang bermuamalah dengan orang kafir, misalkan kita itu pedagang apa gitu ya, terus kita punya bos di Surabaya misalkan, bos kita kafir tapi baiknya Masya Allah gitu ya. Saya punya dulu ketika masih kerja gitu ya, punya bos itu orang kafir. Begitu sekali saya datang ke tokonya langsung ditawari, kamu kalau butuh apa saja silakan ngomong, kami pinjemi. Mau butuh berapa? 20 juta atau berapa? Kaget saya sampean. Orang ini loh belum pernah kenal dengan saya. Orangnya mungkin sudah meninggal. Itu tepat di itu ada jembatan merah. Persis di sebelahnya itu ada ruko gitu ya, tingkat berapa? 3 atau 4 itu. Itu bos saya dulu gitu. Nah, kalau kita bermuamalah dengan mereka orang-orang kafir, apakah kita termasuk wala kepada mereka? Ya dikatakan oleh para ulama rahimahumullah tabaraka wa taala tidak, itu tidak ya. Kenapa? Banyak para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mereka itu bekerja kepada mereka orang-orang kafir, orang-orang Yahudi. Kisahnya Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau itu pernah istilahnya nguli, bahasa kasarnya nguli ya kepada seorang wanita Yahudi. Ya, wanita Yahudi, kafir kan? Kafir gitu ya. Apa? Mengambilkan air. Ya. Dan setiap satu timba itu dikasih upah oleh wanita Yahudi itu dengan apa? Dengan 1 tamr. Namanya tamroh. Tamroh itu 1 tamr. 1 kurma, Pak. Dan Ali bin Abi Thalib ketika itu dalam kisahnya itu mengambilkan air itu sita asyrata dalwan, 16 timba, berarti dapat berapa? 16 kurma. Ini menunjukkan apakah Ali ketika bermuamalah dengan wanita Yahudi tadi itu termasuk loyal kepadanya, cinta dan kasih sayang kepada orang kafir? Tidak. Andaikan itu tidak diperkenankan dalam Islam, maka Ali bin Abi Thalib tidak akan pernah melakukan selamanya. Contoh lagi, ini bukan lagi sahabat, tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kisahnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menggadaikan ad-dira, yaitu baju besinya kepada orang Yahudi. Ya. Ini kan bermuamalah gitu kepada orang Yahudi, kepada orang kafir. Apakah Nabi loyal kepada orang Yahudi? Tidak. Andaikan itu loyal, maka wallahi Nabi tidak akan pernah melakukan selamanya. Ya, Nabi Muhammad itu menggadaikan daripada baju besinya, baju perangnya ya ke orang Yahudi. Dan ini menunjukkan apa? Menunjukkan hal tersebut diperbolehkan dalam masalah urusan dunia. Contoh lagi, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu
ketika hendak hijrah ke Madinah. Ya, ketika hendak hijrah di Madinah. Kalau Nabi dan Abu Bakar As-Siddiq ini melewati jalan utama, jalan yang dikenal, sangat mungkin Nabi kena. Nabi ketangkep, yang nggak bisa jadi hijrah, dan bisa jadi dibunuh sama orang-orang kafir Quraisy kan gitu. Tapi Nabi Muhammad kemudian mencari jalan apa? Jalan yang tidak pernah dilalui atau jalan yang asing gitu, yang menuju ke Madinah. Maka Nabi Muhammad SAW kemudian mengupah siapa? Khiritan, yaitu orang yang pandai mengetahui jalan menuju ke Madinah, bukan jalan yang biasa dilalui orang, bukan. Ya, istilahnya apa itu? Jalan tikus atau apa gitu ya. Sulit gitu. Ini khirit, dan orang ini adalah bukan orang muslim, bukan orang mukmin. Andai saja Nabi Muhammad SAW ini dikatakan loyal kepada orang kafir, maka Nabi tidak akan pernah melakukannya. Ya. Intinya, barang siapa yang dia bermuamalah dengan orang-orang kafir dalam urusan dunia, maka hal itu bukan bagian daripada loyalitas, bukan bagian daripada cinta kasih sayang menolong kepada orang-orang kafir, karena hal itu adalah tercela dalam Islam. Sebagaimana tadi dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di awal-awal tadi dalam surah At-Taubah ayat yang ke-24. Allah mengancam mereka, orang-orang yang loyal kepada orang-orang kafir, ya, atau mencintai sesuatu melebihi daripada Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman, maka tunggulah sampai Allah Subhanahu wa taala mengirimkan sebuah iqab dan juga adab. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah selesai juga. Kesel ya Pak? Kesel gak? Pol. Biasanya kalau orang itu menuntut ilmu dengan kita itu kerja, itu jauh lebih ringan kerja. Ya, dulu saya di pertama-tama tahun 1997 kenal gitu. Ya, saya pernah mengikuti daurah. Masya Allah, beratnya luar biasa. Ya, memang menuntut ilmu itu jalan yang tercepat menuju surga Allah Subhanahu wa taala, maka setan enggak ridha. Wallahi setan enggak pernah ridha. Ya, wallahi setan enggak pernah ridha terhadap apa yang membuat kita masuk ke dalam surga. Dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh dalam sebuah perjalanan dalam rangka menuntut ilmu syar'i, maka Allah mudahkan baginya, Allah lempangkan jalannya menuju ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Semangat ya Pak, semangat untuk tetap menuntut ilmu syar'i. Alhamdulillah pondok kita memberikan fasilitas, walaupun kita sebagai pekerja, sebagai pegawai, tetapi difasilitasi untuk juga berjalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan pada apa yang kita kaji pada pagi hari ini, yaitu tentang cinta karena Allah dan juga benci karena Allah Subhanahu wa taala, dan di dalamnya ada permasalahan yang bagus, yaitu tentang al-wala dan al-bara. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai di sini semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi Islami.